Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 Mekah dan kelas 6 Madinah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya. Meskipun di semester 2 ini kita masih belajar online ya, karena kan grafik COVID-19 masih tinggi ya, jadi kita masih belajar di rumah. Sebagaimana yang minggu kemarin Mister kasih tugas kepada kalian, yaitu merangkum bab 8. Mister akan menjelaskan bab 8, yaitu tentang kisah keturunan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Jadi sebagian besar nabi-nabi itu diutus untuk kaum Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW, tentunya Nabi Muhammad untuk seluruh dunia ya. Nah, pada saat Nabi Yunus belum diutus menjadi rasul ya, keadaan Bani Israel ini sangat memprihatinkan ya. Tingkah lakunya, moralnya, akhlaknya, mereka terpecah belah ya, membuatkan kerajaan sendiri-sendiri. Nah, pada saat keadaan yang kritis tersebutlah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul Allah. Ya. Dengan tujuan apa? Tentunya dengan memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, tujuan dari Nabi Yunus alaihissalam diutus yaitu mengajak penduduk Bani Israel meninggalkan berhala-berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun sangat sulit sekali ya Nabi Yunus ini mengajak kaum Bani Israel ini, bahkan mendapatkan perlakuan seperti diolok-olok dan dihina oleh kaum Bani Israel. Ya. Kemudian yang bagian B, cobaan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah putus asa ya, mengajarkan kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun saking lamanya 30 tahun ya menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan, kesabaran, tetapi selama itu pula Nabi Yunus hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Itu saking lamanya, tapi hanya 2 orang. Saking Bani Israel ini benar-benar rusak ya pada saat itu ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan siksa untuk kaumnya. Memohon kepada Allah untuk mendapatkan siksa ya. Dan Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kaumnya ya. Nah, doa Nabi Yunus untuk menyiksa kaumnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa awan yang menghitam ya. Mereka semua kesulitan dan akhirnya memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Padahal Nabi Yunus sudah pergi dari kampung tersebut ya, dari kaum tersebut ya. Yunus sudah meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Nah, ada kisah menarik di perahu ini ya. Ketika perahu ini penuh dengan muatan-muatan, ya, di tengah lautan perahu penuh dengan muatan, hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya oleh semua penumpang perahu pun tenggelam. Ya. Nah, dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang ini ada salah satu pelarian atau segala macam ya. Nah, akhirnya pada saat itu diundilah diadakan undian ya. Siapakah namanya yang keluar, itulah yang ditenggelamkan ya. Akhirnya diundi perahu di tengah-tengah untuk menunggang perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut ya. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Beberapa kali diundi lagi, tetapi tetap jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perahu tersebut
diturunkan ke lautan ya. Nah, di dalam lautan tersebut tatkala Nabi Yunus di tengah-tengah lautan ada ikan besar ya, yang disebut dengan Zunnun ya. Karena apa dijuluki dengan panggilan Zunnun ini? Karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita ya. Jadi Nabi Yunus itu sebutannya Zunnun ya. Karena kenapa? Pernah terjadi ditelan oleh ikan besar ya di tengah-tengah ikannya ya, di tengah-tengah lautan malam ya. Nah, di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus berdoa ya, yang doanya ada di halaman 99 ya. Nah, di sini ada halaman 99, kalian buka, yaitu wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan nuqaddir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjayna minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau kalian pengen tahu doanya Nabi Yunus ini ya, doanya yaitu surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 ya. Nah, di sini artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu ya. Jadi doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ya. Doa termasuk doa Nabi Yunus. Kalau bisa kalian nanti menghafal ya doa yang tadi yang di halaman semua dihafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, setelah beberapa berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut di suatu daerah amat gersang. Sementara itu ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon labu ya, pohon labu untuk makanan sehari-hari ya. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke kampung halamannya, menemui kaumnya yang sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Pada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya kaumnya itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan kami diutus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami menganugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka, hidup pada waktu tertentu ya. Jadi Nabi Yunus itu sempat meninggalkan kaumnya ya, karena saking lamanya Nabi Yunus berdakwah selama 30 tahun hanya mendapatkan kaum dua ya, yang beriman hanya dua ya. Akhirnya Nabi Yunus berdoa ya, sebelum meninggalkan kaumnya itu berdoa untuk menyiksa kaumnya itu, yaitu disiksa dengan terjadinya awan hitam ya, awan yang hitam ya. Itu ya. Jadi sedikit kisah tentang Nabi Yunus ya. Mister bacakan intisari dari cerita tersebut tadi ya. Pada masa Nabi Yunus alaihissalam jadi nabi, keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan, tingkah laku, moral dan akhlaknya. Yang kedua, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan orang Bani Israel tersebut, siang malam Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama 30 tahun hanya mendapatkan pengikut sebanyak 2 orang ya. Nah, setelah Nabi Yunus menghadapi cobaan berada dalam perut ikan ya, berhari-hari diutus kembali lalu pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih, dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka beriman semua. Itu ya. Mister harap kalian nanti menghafalkan doa
Nabi Yunus ya, yang itu yaitu ada di halaman 99 ya. Kalau di Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin beserta artinya ya. Nanti ketika PTS nanti ya, ini doanya yang mesti kalian hafalkan ya. Cukup sekian dari Mister ya, karena kalian sudah merangkum juga ya, jadi nanti kalian kerjakan halaman 104 sampai 106 ya, bagian A, B, dan C. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.